selamat datang semuanya di acara Kopsus. Buat yang belum tahu, Kopsus itu kopi, obrolan, dan diskusi santai. Ini acara reguler dari Ilunek. Hari ini kita udah episode kelima nih. Jadi konsep acara cuma ngobrol sambil ngopi, sambil ya cerita apa aja lah yang kira-kira bermanfaat sambil melanjutkan tali silaturahmi antar alumni. Perkenalkan, nama saya Soraya, saya dari Elektro 2000, saya di tim komunikasi Ilunek, hari ini kebagian tugas sebagai moderator. Tema diskusi hari ini lumayan riding the wave yang lagi agak viral lah ya, yaitu sebuah web series Layangan Putus, tapi kita nggak akan bahas terlalu banyak soal web series itu, kita akan berkenalan lebih lanjut dengan penulis web seriesnya, bukan penulis kisah aslinya Mbak ya, penulis skenario-nya ya. Nah, ternyata alumni Elektro juga gitu. Saya juga baru tahu ternyata bahwa ada seorang penulis hebat yang alumni Elektro angkatan 93. Saya bacakan profil singkatnya ya Mbak Eka ya. Mbak Boleh, Oka ya. silakan. Mbak Oka Aurora ini kuliah di Elektro UI tahun 1993 sampai lulus di 1997. Setelah lulus sempat bekerja profesional sebagai engineer, sales, dan konsultan Mbak ya, di beberapa perusahaan telekomunikasi, di Siemens, di Lucent Technologies, dan juga di NSN ya. Kemudian tahun 2011, Mbak Oka banting setir ke dunia menulis, sampai saat ini Mbak ya, sudah menghasilkan beberapa novel, web series, dan juga skenario film ya. Mbak Oka ini juga mendapatkan penghargaan sebagai penulis terpuji Mbak ya, benar? Ya, skenario terpuji. Penulis skenario terpuji di Festival Film Bandung tahun 2014. Film apa Mbak? Judulnya 12 menit, itu film pertama tentang marching band. Jadi di Indonesia belum pernah ada tentang kompetisi marching band. Jadi film kolosal sebenarnya sih. Oke, 2014 ya. Ya. Oke, selain sebagai penulis, Mbak Oka ini juga aktif berbagi ilmu ya, sharing untuk sebagai pembicara di berbagai acara komunitas, bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif ya Mbak ya? Iya, tahun lalu. Oke. Ini alhamdulillah hari ini Mbak Oka udah bersedia meluangkan waktu untuk cerita-cerita sama kita tentang dunia tulis-menulis. Mungkin nanti ada background-nya gimana ceritanya bisa dari anak elektro, anak teknik, tahu-tahu menjadi penulis dan menjadi penulis profesional sampai akhirnya beberapa karyanya booming seperti sekarang. Yeah. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung Mbak ya, atau setelah acara atau setelah sesinya Mbak Oka, atau nanti sambil di chat juga boleh ya. Boleh, silakan. Oke, ya silakan Mbak Oka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Saya nggak tahu ini semua latar belakangnya apa gitu sekarang, bekerja di mana, tapi yang jelas kita sama-sama lulusan Fakultas Teknik. Tadi ada yang saya dengar dari Fakultas itu ya, Ilmu Komunikasi ya. Tapi intinya kita sama-sama dari Fakultas Teknik berlatar belakang engineering gitulah ya. Nah, mungkin saya cerita sedikit kenapa saya bisa ada di tempat saya sekarang ini. Sebetulnya saya sering ceritakan ini di berbagai acara gitu, tapi baru pertama ini saya cerita ke teman-teman saya di yang sesama electrical engineer gitu. Jadi waktu saya masuk, sebetulnya saya nggak pernah dipaksa sih sama orang tua saya ya. Saya masuk elektro itu ya karena kemauan saya sendiri. Saya kepingin bikin orang tua saya bangga karena pada saat itu yang mainstream, yang seksi gitu adalah industri di engineering gitu, baik itu telekomunikasi waktu itu sedang emerging gitu, lagi booming banget, lagi hot banget. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya di situ aja gitu, mungkin itu jalannya. Walaupun sebenarnya kebisaannya bukan di situ gitu. Saya sih merasa bisa nulis itu sejak kelas 2 SD sebenarnya. Tulisan saya itu di-acknowledge oleh orang-orang di sekitar saya, dan saya sebetulnya diberi kesempatan untuk menulis lebih banyak, cuman saya pikir enggak deh, mungkin bukan di situ kali ya. Nah, pada saat menjelang skripsi nih ya, long story short, menjelang skripsi itu saya baru sadar bahwa kayaknya saya ada di tempat yang salah nih, karena pada saat itu saya betul-betul nggak tahu mau bikin apa. Saya keliling ke kos-kosan teman-teman gitu untuk tanya, gue bikin apa ya gitu. Lah, gimana sih lu yang kuliah, kenapa gue yang mikirin gitu kan, teman-teman bilang gitu. Jadi akhirnya saya tuh kayak layangan putus gitu. Gue nggak tahu nih mau kemana gitu, sebenarnya ditiup angin gitu aja.
Tapi akhirnya lulus juga, dan akhirnya saya terjun ke dunia itulah, dunia Sesuai yang jalur ya. banget sesuai jalur gitu. Pada saat itu rekomendasinya banyak, permintaannya banyak di telekomunikasi, ya saya terjun ke telco gitu. Dan semakin berjalannya waktu, semakin saya terkonfirmasi bahwa saya memang bukan dilahirkan untuk ini gitu. Tapi saya jalanin aja karena duitnya enak, ya kan? Gajinya ada, tetap setiap bulan, pekerjaannya juga nggak terlalu berat karena kan pada dasarnya ya kerjaan itu apa ya gitu-gitu aja. Saya harus Rutinitas presentasi lah ya. sales, rutinitas aja. Saya harus presentasi sales, saya ngerti produknya, ya udah ketemu klien dan sebagainya. Ya saya jalani aja. Tapi saya merasa kayak zombie sih sebenarnya. Kayak setiap pagi itu saya bangun dan saya nggak tahu saya hidup sebenarnya untuk apa gitu. Sesedih itu sebenarnya. Jadi satu hari saya udah berpindah perusahaan yang tiga kali ya, kali ketiga saya pindah. Lagi ngobrol-ngobrol nih sesama teman-teman technical sales, terus kita ngobrolinnya tuh selalu temanya adalah abis ini kita pindah kemana gitu. Abis ini kita pindah ke perusahaan apa, Cisco kah, apa ya waktu itu yang lagi hot lah. Terus saya bilang harus banget ya kita ada di jalur ini terus gitu ya. Nah, teman saya tuh jawab dengan bahasa Inggris lagi jawabnya, dia bilang we live and die in this industry gitu. Lo mau kemana lagi gitu? Kita akan mati di industri ini. Gitu. Terus pada saat itu saya mikir kayaknya gue nggak kepengen apa ya diingat sebagai seorang engineer gitu pada saat gue udah nggak ada. Nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah dengan itu ya teman-teman. Artinya teman-teman kalau melakukan itu dengan passionate, dengan penuh cinta ya nggak masalah juga gitu. Yang penting merasa bermanfaat kan, yang penting ada manfaatnya. Nah pada saat itu saya merasa kalau gue pergi sebagai seorang dengan title itu gitu, jualan perangkat apa misalnya gitu ya, saya akan merasa hidup saya gagal sih. Gitu. Saya merasa gue nggak contribute apa-apa nih ke kehidupan, ke peradaban gitulah. Yang ini apa skala besarnya gitu. Jadi pada saat itu saya mulai berpikir, gue harusnya ada di mana ya. Nah terus nyari-nyari lah tuh, mungkin gue bisa bisnis. Karena Mas Muazin senang bisnis, saya pikir, oh oke, mungkin hobi kita, mungkin bakat kita sama. Tapi ternyata saya nggak berbakat berbisnis. Jadi nyoba beberapa bisnis, dan akhirnya malah ya bangkrut gitu lah. Satu hari setelah saya melahirkan anak ketiga, dalam kondisi yang lagi galau-galaunya gitu, saya pikir aduh pengen keluar aja, gue mendingan ngurus anak, kayaknya bukan di sini tempatnya. Terus datanglah teman gitu, seorang teman yang menawarkan saya berkenalan dengan adiknya. Adiknya adalah seorang penulis skenario, waktu itu udah cukup senior di dunia penulisan skenario adiknya ini. Dan tiba-tiba saya merasa kayak dipantik aja gitu, boleh nggak gue kenalan, kayaknya once upon a time dulu gue seneng nulis deh gitu. Dan ternyata pada saat kenalan itulah yang membuka jalur karir saya yang berikutnya gitu. Saya belajar sama beliau, namanya Titin Watimena by the way, penulisnya Dilan. Salah satu yang box office banget itu yang dia tulis adalah Dilan. Dan Titin berkata bahwa saya punya potensi gitu. Itu belajar formal gitu atau gimana Mbak dengan belajarnya waktu itu karena teman, ya kursus berdua aja sih. Saya ketemu dia, saya datang ke kantornya belajar sama beliau berdua. Dan beliau jarang melakukan itu karena ya karena sibuk. Jadi saya diberi privilege karena ya teman kakaknya gitu. Nah, dan Titin berkata saya punya bakat gitu. Di saat yang sama dia langsung memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis film pertama saya gitu lah. Jadi jalurnya terbuka dari situ. Jadi saya percaya betul sama networking. Saya percaya betul pada orang yang tepat dan waktu yang tepat gitu. Pada saat saya siap untuk berubah jalur, orangnya ada dan tepat gitu. Jadi dialah yang memasukkan saya ke industri ini. Kalau tanpa dia tuh saya nggak akan, udah pasti nggak akan bisa masuk gitu. Karena industrinya kecil, orangnya itu aja dan sangat tertutup gitu. Jadi kalau nggak masuk tanpa referensi itu hampir mustahil sih saya bilang. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Nah, network adalah hal yang sangat penting. Nah terus
nggak ini sih nggak langsung pindah jalur juga. Waktu itu saya tetap ada tawaran kerja lagi karena waktu itu saya di PHK, terus masih sambil cari-cari kerja, terus ada beberapa tawaran yang masuk, menarik juga gitu, yang jelas akan promoted gitu ya, dan naik jabatan dan sebagainya. Tapi akhirnya saya putuskan, waktu itu Mas Muazzin bilang gini, saya tanya sama beliau, Pak, saya ditawarin di sini, ambil nggak ya? Gitu. Waktu itu saya belum dapat pekerjaan menulis dari Pipin. Terus Mas Muazzin bilang, kamu mau balik lagi seperti sebelumnya, ke kondisi kamu yang nggak pernah happy, yang tiap minggu sakit perut gitu. Tiap minggu malam tuh saya sakit perut, kan aduh, kamu kerja. Gitu. Hari Senin ya. Hari Senin saya sakit perut. Nah jadi saya mikir, oh iya juga ya gitu. Saya mungkin bertapa sekitar 2 hari dan akhirnya saya putuskan nggak, saya tolak tawarannya, terus saya balik ke jalur itu gitu, tanpa safety net sih, karena nggak ada jaminan apa-apa kecuali nama besar Titin Watimena aja gitu. Dan 2 bulan kemudian Mbak Titin mempercayakan saya menulis film pertama saya gitu. Ya udah, sejak itulah alhamdulillah jalannya terbuka. Nggak terlalu lancar sebenarnya, selalu banyak kerikil, batu sandungan dan sebagainya gitu. Film saya banyak yang nggak box office, hampir semua kayaknya. Tapi ya apa ya? Film pertamanya apa Mbak waktu itu Mbak? Palu. Nggak usah dibahas. Pokoknya itu salah satu. Lumayan rajin lah nonton film Indonesia, siapa tahu. Cek di IMDb. Oke. Ya. Tapi ya apa ya? Jadi pelajaran lah ya sekaligus. Saya percaya bahwa jam terbang itu penting banget dalam keahlian apapun. Jadi saya keep on going aja, terus pada saat ditawarkan film ini pun Layangan Putus, sebetulnya buat saya ini cuma proyek yang seperti proyek yang lainnya aja, proyek biasa gitu. Menurut saya juga nggak banyak yang kenal juga dengan cerita tersebut gitu. Jadi ya kalau bagus syukur, enggak juga ya udahlah, it's just going to be another one of my failed projects gitu kan, saya juga lah. Tapi ternyata ya mungkin itu tipping point-nya, saya ketemu sama banyak orang di saat yang bersamaan, orang-orang yang tepat gitu, dan akhirnya menghasilkan setelah 10 tahun Mbak ya mungkin ya, setelah 10 lebih lah ya. Iya, 10 tahun. Selama 10 tahun itu saya bisa dibilang nggak pernah berhenti menulis sih, ya. Jadi selalu ya project after project, walaupun ya banyak yang tersendat juga, banyak yang akhirnya nggak dibayar, banyak yang produsernya kabur gitu lah. Itu bagian dari perjuangan lah, gitu, teman-teman. Terus kenapa saya pindah ya? Ya itu tadi, saya pindah karena saya percaya sama sains sih. Saya percaya sama, mungkin orang-orang bilangnya itu cocok logi gitu. Tapi saya percaya betul sama sains gitu. Sains pertama yang saya terima adalah saat satu malam saya nggak pernahnya saya tuh nonton film Indonesia, tapi di satu malam tahun baru saya baru ngelahirin anak kedua, terus itu jadi me time saya karena dua anak itu tidur. Saya nonton film Indonesia, tuh. Saya juga nggak tahu judulnya apa, tapi beberapa menit setelah saya nonton saya merasa engage gitu, dan adegan berikutnya itu mengagetkan saya karena si tokoh utamanya datang ke ahli nujum. Ini film komedi sebenarnya. Dia datang ke ahli nujum, nanya nasibnya. Sebenarnya dia mau nanya nasib dia sama pacarnya gitu. Nah, si ahli nujum bilang, kalian nggak akan jadian karena kamu, si cowoknya itu, akan meninggal di usia 35. Nah, itu saya kaget banget sebenarnya karena tahun itu saya akan 35 gitu, akan berubah jadi 3. Terus itu mengganggu saya. Jadi mungkin ada orang-orang yang menganggap itu bukan apa-apa, dinisbikan gitu, diabaikan gitu. Tapi kalau buat saya itu sains gitu, yang harus saya pahami. Kenapa ya? Kenapa film ini mau ngomong itu sama saya gitu. Nah, terus setelahnya saya dan Mas Muazzin datang ke guru spiritual kami, terus saya nanya, dan Pak guru itu bilang bahwa saya diminta buka Quran gitu di halaman tertentu, terus beliau bilang bahwa alam semesta itu nggak pernah memberi sains yang letterlek.
Jadi bukan berarti usia kamu yang akan berakhir di 35. Kamu harus artikan lagi sendiri kenapa gitu. Kamu harus cari tahu kenapa. Nah, pada saat itu pesannya beliau malah saya pikir nggak ada hubungannya gitu. Beliau berpesan, coba cari inner voice kamu. Istilahnya beliau waktu itu inner voice. Kita waktu itu belum kenal passion gitu lah ya. Tapi beliau waktu itu bilangnya inner voice. Coba cari inner voice kamu. Suara hati kamu bilang apa, panggilan kamu sebenarnya kemana. Coba cari itu deh. Gitu. Nah, setelah itu saya serius nyari. Jadi nggak saya diemin juga gitu. Pertanda-pertanda itu nggak saya diemin, saya serius nyari. Saya sama Mas Muazin ikut membaca sidik jari ya, membaca fingerprint. Ya, jadi membaca fingerprint, terus anak-anak kami juga kami fingerprint test gitu. Waktu hasil saya dibacakan, terapisnya bilang bahwa bakat saya ada di dunia literasi. Terus waktu itu saya agak kesel sama analis itu karena saya bilang, Bapak kok ngomongnya kayak gitu sementara Bapak tahu bahwa saya sudah ada di industri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu gitu. Terus saya harus gimana sekarang gitu. Terus saya pikir kenapa saya marah ya? Kan itu dia cuma bacain sidik jari saya kan. Tapi setelah itu saya mikir, jangan-jangan memang ada gitu. Walaupun sempat saya lupakan sekian lama, ingatan itu terkoneksi lagi saat saya ketemu dengan teman saya yang tadi itu, yang akhirnya memperkenalkan saya pada Titin Watimena gitu. Jadi mungkin salah satu yang menyelamatkan hidup saya saat ini adalah adalah kemauan saya untuk menerima tanda-tanda alam gitu, untuk berusaha memahami apa yang sedang alam semesta sampaikan ke saya gitu dengan caranya mereka sendiri. Itu sih teman-teman. Tapi untuk menulisnya itu sendiri emang setelah ketemu dengan Mbak Titin baru diseriusin atau emang sebelumnya Mbak Oka udah rajin misalnya blogging atau nulis artikel gitu? Nggak ada sama sekali, Mbak? Sama sekali enggak. Jadi kan ada orang yang bilang bahwa semua orang bisa menulis gitu. Iya. Ya betul sih. Ya, betul. Semua orang bisa menulis, tapi menulis yang seperti apa gitu. Sama dengan kalau setiap orang mau, semua orang sebetulnya bisa nyanyi, tapi nyanyi yang kayak apa gitu. Jadi aku tetap percaya bahwa itu kayak talenta yang selama ini tersimpan gitu, tapi pada satu titik ketemu wadahnya, akhirnya kayak diingetin lagi. Ada kemampuan yang ditaruh di belakang kepala yang pada saat sebuah kejadian diingatkan lagi dan keluar begitu aja sih, menurutku keluar begitu aja, walaupun tetap harus dilatih tapi ya keluar begitu aja. Itu teman-teman. Khusus untuk script writing ya, bukan nulis yang lainnya, khusus untuk script writing, nulis film. Nah, kalau buat yang mau mulai menulis nih Mbak, mungkin dengar cerita Mbak Oka pada tertarik atau terpanggil, nah, ada tipsnya nggak Mbak? Mulai dari mana sih? Gitu. Mungkin aku share ini aja ya, share presentasi aja ya, boleh nggak? Bentar ya. Ini terbacakah teman-teman? Ya. Bentar ya. Terbaca ya? Oke. Cukup jelas. Mungkin sebetulnya kenapa kita perlu menulis itu sebetulnya nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Semua orang sebetulnya harus menulis ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah quote yang saya suka banget dari film berjudul Troy yang tayang di 2004. Kita punya pepatah yang mirip-mirip. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya kan, di sini dibilang we ask ourselves, will our actions echo across the centuries? Will strangers hear our names long after we are gone? Gitu, and wonder who we were. Nah, ini yang harusnya mendasari. Kalau saya inilah alasan saya menulis. Saya seperti tadi saya cerita, saya nggak ingin diingat sebagai siapa saya sebelumnya, tapi saya ingin diingat atas karya-karya tulisan saya, karya-karya tulis saya gitu. Jadi kita ingin diingat sebagai siapa. Nah, bagi saya ini adalah motivasi yang kuat banget gitu. Saya ingin
saya ingin karya saya masih bisa hidup bergenerasi-generasi. Mungkin nggak selama kita mengingat Achilles gitu ya, yang udah berabad-abad gitu. Tapi cukup beberapa generasi lah, paling nggak saya meninggalkan jejak karya saya. Karena ya ini jariah terbesar saya kepada hidup gitu, bahwa saya hidup ada manfaatnya. Manfaatnya adalah karya-karya yang bisa ditonton, karya-karya yang bisa dibaca gitu. Ya, jadi teman-teman harus cari sendiri sih motivasinya, kenapa harus nulis, kenapa itu menjadi penting untuk diceritakan, kenapa penting untuk ditinggalkan, kalau memang serius ingin menulis. Karena, udah deh, saya nggak pakai di slideshow deh ya, gini aja deh ya. Karena kita itu adalah, apa ya, kita bergen storytelling. Kita punya darah storytelling yang sangat besar gitu, sangat kuat. Leluhur kita sudah melakukan ini dari abad ke-7, ke-8 gitu. Bahkan mungkin malah lebih tua dari itu. Ya, mereka menulis di prasasti, menulis di lontar candi dan sebagainya. Dan kekuatan inilah justru yang membuat, ya ini kepercayaan saya sendiri sih. Inilah yang membuat penjajah datang gitu ke negara kita, dan salah satu kepentingan mereka bukan hanya sumber daya alamnya gitu, tapi justru sumber daya manusianya. Teman-teman pernah dengar nggak sih bahwa kitab-kitab kuno kita tuh yang baik ditulis di lontar lah, di kertas apapun lah, daun apa, kain dan sebagainya, itu dibawa pulang tidak hanya ke Leiden dan disembunyikan di lantai bawahnya museum di Leiden, tapi juga katanya konon ada di bawahnya Buckingham Palace gitu. Jadi itu kepentingan apa ya? Kepentingan membuat Nusantara ini melupakan darahnya, melupakan kemampuannya bercerita. Kenapa? Karena begitu kita lupa pada itu, kita lupa mentransfer kearifan kita gitu. Prasasti lontar itu kan nggak mungkin isinya catatan belanja aja kan, pasti kan ilmu, teknologi, ya nggak sih? Kenapa Kris bisa berdiri sendiri, bisa terbang gitu? Itu kan ada ilmunya semua, bukan cuma mistik. Itu sebenarnya ada ilmunya, tapi siapa tuh penjajah membuat kita percaya bahwa itu ya sekedar mistik aja, dan nggak harus, dan orang yang memahami itu adalah orang-orang yang terbelakang, orang yang mempercayai itu adalah orang-orang yang terbelakang. Itu kan yang terus-menerus dibunyikan oleh kolonialisme gitu. Aku ngertinya gitu ya. Jadi kita sebetulnya berdarah pencerita. Nah, makanya menurut saya pasti ada di generasi ini yang punya bakat bercerita juga, itu pasti ada. Cuman mungkin belum ketahuan aja, dan siapa tahu itu ada di sini gitu ya. Dan bercerita itu kan nggak harus selalu fiksi kan, kita bisa bercerita apa yang kita tahu, bisa bercerita bisa menuliskan apa yang menurut kita penting untuk diketahui orang lain gitu. Jadi sekali lagi kita cari alasan kenapa kita harus menuliskan itu. Umumnya sih kita ingin pertama mengekspresikan diri kita sendiri ya, membagikan ide-ide baru, ide-ide lama, ide-ide baru, apapun gitu. Memberi edukasi, membuat perubahan, memberi dampak. Nah, bagi saya yang paling penting dalam saya menulis adalah saya ingin memberi dampak pada yang menonton, pada yang membaca. Saya nggak ingin mengajarkan apa-apa, cuma saya ingin mereka bawa pulang sesuatu gitu setelah nonton. Ingin ada satu perubahan aja yang mereka lakukan setelah nonton film saya tuh bagi saya adalah sebuah dampak yang gede banget, yang luar biasa gitu. Jadi itu alasan utama saya menulis. Kapan harus mulai menulis ya terserah teman-teman sih, tapi kalau saya ya bagi saya harus menulis saat ini juga gitu, karena saya nggak pernah tahu umur saya sampai kapan. Saya mau bawa pulang apa gitu nanti pada saat saya pulang kepada pencipta gitu, saya mau bawa pulang apa. Kalau kayak gini kan saya paling nggak bisa bilang I've done this dan I've made changes. Mungkin nggak banyak yang terpengaruh tapi dengan apa yang saya lakukan, tapi paling nggak I've done my part gitu. Saya udah melakukan sesuatu untuk kebaikan lah, begitulah ya kira-kira. Ini idealisnya sih kayak gini ya. Jangan terlalu serius ya teman-teman.
walaupun materinya saya sampaikan dengan serius banget ini. Nah, terus teman-teman mungkin berpikir kalau nulis ya harus fiksi gitu kan, ya enggak juga gitu. Kita bisa tulis sesuai apa yang kita kuasai gitu. Teman-teman menguasainya apa isu-isu lingkungan hidup misalnya, atau gini deh, kalau saya memulainya dari keresahan apa gitu, keresahan apa yang ingin kita sampaikan, kita khawatir atau cemas pada sesuatu, mungkin itu bisa jadi artikel baru atau esai baru. Atau mungkin kita ingin melakukan untuk kita ingin memberitahu, sorry saya ngomongnya agak belibet, kita ingin memberitahu orang-orang pengetahuan apa yang barusan kita pelajari, bikin review misalnya, bikin jurnal apapun gitu, teman-teman bisa menulis apapun gitu, bisa meninggalkan itu sebagai, bisa melabeli itu sebagai karya sih sebenarnya, benar nggak sih? Jadi karya kan nggak harus cerita fiksi, nggak harus novel, nggak harus film, nggak harus cerpen, tapi bisa apapun. Bahkan sekedar sering nulis di Facebook aja menurut saya selama itu akan jadi manfaat buat orang lain gitu. Misalnya passionnya teman-teman adalah bercerita tentang, ada teman saya yang passionate banget sama sejarah ya. Jadi dia kerjanya ya ke museum-museum gitu, terus mempelajari apapun yang bisa ia pelajari di museum, dan ya dia tuliskan aja sebagai jurnal, sebetulnya jurnal pribadinya, tapi akhirnya itu dianggap bermanfaat bagi banyak orang sehingga yang follow dia semakin banyak, yang dia berhasil membuat dampak yang lebih besar gitu. Melalui sosial media Mbak ya, Facebook gitu ya. Melalui sosial media. Kalau dia nulisnya masih di Facebook sih. Gitu teman-teman. Nah, jadi pada saat menulis pun teman-teman mungkin bingung gitu, kadang mulainya saya harus dari mana sih? Saya harus nulis apa? Nah, itu kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Teman-teman kepengen bacanya tuh tentang apa? Concernment-nya itu tentang apa? Apakah ya itu kayak teman saya tadi, dia concern banget sama sejarah, dia merasa rakyat udah banyak melupakan asal usul gitu. Jadi dia berusaha mengulik lagi dia siapa, kita ini siapa, negara ini tuh berasal dari mana gitu ya. Jadi ada keresahan besar gitu yang mendasari tulisan-tulisannya gitu. Nah, mungkin teman-teman punya keresahan yang sama, misalnya kayak saya pernah baca ini deh, pencipta mobil elektrik tuh, orang Padang yang sekarang tinggal di mana, Jogja kalau nggak salah. Ya keresahannya selalu tentang itu, tentang kenapa teknologi di Indonesia, teknologi teknologi lokal lah, teknologi yang dikuasai oleh anak-anak lokal itu kenapa selalu di repress gitu, kenapa tidak diizinkan berkembang. Ya itu temanya jadi selalu tentang itu. Tapi akhirnya dia membuat beberapa tulisan yang menjelaskan tentang karyanya, tentang bagaimana dia berproses menghasilkan karya itu dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya itu membuat significance, membuat membuat perbedaan. Karyanya sebegitu punya, kalau kami menyebutnya voice, ada very strong voice, ada keresahan yang sangat besar yang dia gaungkan gitu dari tulisan-tulisannya yang sebetulnya cuma 1-2 artikel pendek gitu misalnya, tapi membuat perbedaan gitu. Itulah yang membuat dia menjadi menarik, menjadi menjadi magnet bagi pembacanya gitu menurutku. Jadi suara inilah yang perlu teman-teman temukan, suara di dalam, inner voice tadi kalau kata guru saya, inner voice tadi, keresahan tadilah yang perlu teman-teman suarakan pada saat menulis, sehingga tulisannya akan menjadi pembeda gitu. Tulisannya menjadi pembeda dan relevan pada orang-orang yang memang membutuhkannya di saat itu gitu. Agak bingung nggak? Kalau saya pernah baca tulislah apa yang kamu mau baca gitu Mbak ya. Jadi apa yang emang kita ingin tahu atau kita punya concern di bidang itu, ya cobalah mulai dari situ mungkin ya Mbak ya. Ya, tulislah apa yang ingin kamu baca. Sebagaimana kamu menulis film apa yang ingin kamu lihat gitu. Jadi kalau di dunia film itu dibilangnya ya lo tulis sesuatu yang lo memang pengen nonton gitu. Yang lo percaya, something you really believe in gitu. Yang benar-benar lo percayai gitu, yang ya walaupun bentuknya adalah tulisan itu bentuknya adalah pertanyaan, kenapa kayak gini sih sebenarnya gitu, tapi itu adalah sesuatu yang benar-benar menggugah hati penulisnya gitu, sehingga tulisannya membuat itu gitu, membuat dampak. Itu sih yang membedakan. Jadi
berangkat dari temanya dulu, berangkat dari keresahan, kegelisahan itu tadi, barulah kita memulai menulis. Nah, pada saat mulai menulis itu ya standar lah, kita harus melakukan riset tentunya, sama kayak waktu kita bikin skripsi, ya kita riset dulu, dokumen, buku, video, interview. Kalau saya merasa karena cerita yang saya tulis adalah fiksi, interview dengan pelaku itu jauh lebih berdampak buat saya. Jadi pada saat saya nulis, saya harus tahu betul, saya harus lihat ekspresi mukanya, saya harus lihat gestur tubuhnya gitu untuk bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi sehingga pada saat saya menulis bisa nggak terlalu jauh lah ininya simpangannya dari apa yang mereka rasakan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman menulis artikel dan sebagainya, ya tentunya lakukan apa yang teman-teman rasa perlu lakukan aja untuk memperkaya diri, untuk membuat teman-teman lebih lancar menulis. Karena karena sepemahaman saya, kalau kita nggak membaca, kalau kita nggak riset dengan baik, kita akan mengalami yang namanya writer's block. Writer's block itu adalah penamaan aja sih menurutku, yang sebetulnya bisa sangat diatasi dengan riset yang baik gitu. Riset yang baik, persiapan yang baik, persiapan teknis yang baik, insya Allah nggak terjadi writer's block gitu. Aku mengertinya seperti itu. Jadi ini kita perlukan untuk memperkaya tulisan kita. Dan tentunya terakhir adalah struktur bercerita kita itu sudah ditentukan dari zaman Shakespeare mulai menulis gitu. Waktu dia mulai menulis teater, pertunjukan teaternya, dia sudah membuat struktur ini. Kok Shakespeare sih? Iliad yang nulis siapa ya? Oke lah, pokoknya udah ditentukan cukup lama. Dari pertunjukan teater. Awalnya pembabakan itu dari pertunjukan teater. Jadi beliau bilang panduannya, pertama kita jelaskan dulu apa sih masalahnya, introduction-nya, pengenalan terhadap masalah, apa sih masalahnya sebenarnya, kenapa itu penting buat kita, kenapa itu penting diselesaikan, lalu kita jelaskan masalah detailnya itu seperti ini, problemnya apa aja gitu yang membuat masalah itu semakin besar, semakin tidak bisa diselesaikan misalnya. Perbandingannya dengan masalah-masalah lain apa, itu ada di babak 2, dan di babak terakhir yaitu kesimpulan gitu. Jadi sebetulnya ya struktur sederhana itu aja, introduction, problem, dan solution. Dan pada saat menulis itu ya memang kita kadang-kadang kadang-kadang kita mengalami masalah-masalah tadi, writer's block. Ya menurutku kembali lagi pada risetnya gitu. Risetnya kurang matang aja mungkin. Yes. Dan tentunya tentukan targetnya apa nih, pembacanya mau siapa aja, mau tayangnya kapan, mau tayang di mana, dan sebagainya. Itu adalah deadline pribadi kita aja gitu. Jadi kalau memang serius mau menghasilkan karya, ya kira-kira seperti ini ya. Riset, mulai menulis, dan tentukan deadline-nya gitu. Udah, dari saya sih sebetulnya itu aja sih. Wow. Maaf ya kalau agak all over the place nih menjelasinnya. Tapi ya emang poin-poinnya sih udah ada semua sih Mbak Oka ya. Dan seharusnya sih kita udah cukup familiar ya, karena kita juga belajar nulis kan dari zaman dulu gitu. Sejak sekolah udah diajarin nulis, bikin kalau zaman dulu namanya kerangka karangan gitu, kayak tema ide gitu. Ya, cuman betul. Emang mungkin kita nggak terbiasa, nggak mengakses diri kita untuk lebih banyak menulis, apalagi anak elektro kayak nggak terlalu common untuk menjadi penulis profesional gitu ya. Tapi aku merasa karena aku berlatar belakang itu teknik, aku jadi merasa lebih rapi sih. Lebih runut kali Mbak ya. Lebih runut, iya, lebih runut. Soalnya itu jadi ini juga kekuatan buat kita yang anak-anak teknik gitu ya, untuk menekuni dunia menulis ya. Iya, maksudku teman-teman nggak usah terlalu khawatir sama diksinya harus bagus misalnya gitu. Ya enggak juga. Yang penting gitu Mbak. EYD iya, kalau EYD iya, kalau EYD nggak bisa. Kalau aku tuh PUEBI ya, istilahnya PUEBI itu nggak bisa tidak dipenuhi kaidahnya, harus itu mutlak. Cuman pemilihan katanya nggak harus yang sophisticated gitu, nggak usah. Nggak harus, iya nggak harus jadi orang lain kok. Kita kalau nulis ya jadi diri kita sendiri aja. Makanya aku percaya betul sama
keresahan tadi gitu. Itu yang membedakan kita dengan karya tulis yang lain. Karya tulis kita akan jadi ya milik kita sendiri gitu, suara kita gitu, dan itu yang nggak bisa dinilai sebetulnya. Itu intangible asset kita sebetulnya. Makanya kalau aku pada murid-muridku yang di kelas skenario gitu, aku bilang sama mereka bahwa bukan yang penting tuh bukan lo bisa bikin adegan yang keren, tapi yang penting adalah lo bisa bikin penonton duduk dan ikut dalam perjuangan lo, karena perjuangan tokoh utama lo, karena mereka peduli sama tokoh utamanya, dan tokoh utamanya itu harus clear banget keresahannya apa sih gitu, keinginannya apa gitu. Jadi ya makanya di kalau teman-teman nonton di layar putus kan sebenarnya nggak ada adegan yang aneh-aneh gitu kan, nggak ada bom meledak gitu ya gitulah, nggak ada apa sih boneka dibakar, Hello Kitty dibakar di panci gitu, direbus di panci gitu. Enggak, tapi apa karakterisasinya yang ingin Kuat, diceritakan ya. tuh clear banget bahwa perempuan tuh harus kuat, perempuan nggak boleh mau dibohongi begitu aja walaupun oleh suaminya sendiri. Itu sih menurutku. Ya, dan kalau menurut saya sih jujur belum nonton semuanya, cuman banyak lihat yang ada banyak yang share ini ya, cuplikan-cuplikan episode atau line-line-nya si Kinan yang bagus-bagus banget. Jadi dialognya itu menurut saya emang sangat powerful, menunjukkan emang mungkin message yang Mbak Alka ya, menunjukkan kekuatan seorang perempuan gitu ya. Kalau ini berarti pure dari Mbak Oka ya kan, karena skrip aslinya kan mungkin nggak seperti itu kan, nggak sedetail itu ya. Novel aslinya sih nggak seperti itu. Perempuannya cenderung agak ya beda lah dengan tokoh yang saya tuliskan. Ya. Versi web series ya. Oke. Ya, karena malah jadi lebih ini kali ya Mbak ya, lebih engaging kali ya buat Iya, karena gitu. Itu apa sih ya? Itu kayak obligasi kami kreatornya gitu kepada perempuan. Kita mau bilang bahwa ya lo perempuan, tapi kita soalnya kita gede di ini sih ya, Mbak Soraya ya, kita gede di lingkungan yang memang dari sejak kita mengenyam pendidikan, kita udah dihargai sama, benar nggak sih? Aku sih merasa gitu sih. Kita selalu diapresiasi sama gitu. Jadi pada saat aku baca novelnya dan aku mau nulis seperti novelnya, tuh aku keberatan banget gitu. Gak rela ya. Boleh gini perempuan tuh gitu. Kita cuma dibedakan secara fisik, fitrahnya memang yang satu mengandung, yang satu melindungi gitu. Tapi kan sama-sama dikasih otak, sama-sama diizinkan untuk pintar gitu, dan diizinkan untuk bersuara. Jadi ya terpaksa dibedain gitu ceritanya dari novelnya. Begitulah. Ini ada yang mau tanya dari yang lain? Aku. Teman-teman silakan. Kalau yang mau tanya boleh langsung, atau kalau kesulitan bisa di chat. Nggak harus tentang kepenulisan sih, bisa tentang apa aja. Kalau tadi kan sempat mention kelas penulis itu tadi di awal kita ngobrol Mbak. Ada ini nggak Mbak? Ada rekomendasi nggak Mbak buat yang mau belajar menulis gitu? Penting nggak sih kita ikut kelas menulis, atau beberapa tahun terakhir kayak mungkin kelas penulisan skenario juga saya ada sempat lihat ada beberapa yang buka gitu. Iya. Menurut Mbak Alka gimana? Tergantung kebutuhannya apa sih. Kalau aku nggak gini. Kalau teman-teman memang senang banget nonton film, senang banget senang banget dengan ya nonton film lah, senang menganggap film itu adalah dunia keduanya gitu, setelah dunia kerjanya gitu. Menurutku ya silakan aja ikut penulisan skenario. Tapi aku nggak terlalu menyarankan kalau teman-teman cuma sekedar mau iseng-iseng, karena ya yang seperti yang aku bilang tadi, industrinya tuh tertutup banget. Jadi memang harus bisa convince seseorang di industri itu bahwa kita patut dikasih kesempatan gitu. Nah, tapi kalau mau menulis yang lain itu sebetulnya wadahnya banyak gitu. Kita bisa belajar creative writing, dan banyak sekali yang mengadakan kelas-kelas seperti itu. Creative writing, copywriting, kalau yang memang tertarik untuk membranding dirinya sendiri buat di Instagram profile-nya gitu, yang walaupun niatnya adalah jualan sebenarnya, tapi dimulai dari menulis di sosial media, ya ikutlah copywriting misalnya. Banyak banget menurutku. Tinggal menyesuaikan aja kita arahnya kemana gitu Mbak ya. Ya, sesuai kebutuhannya aja. Kalau teman-teman yang memang butuh untuk menulis
jurnal ilmiah ya, iya ada juga kelasnya tempat sendiri. menulis jurnal gitu ya. Iya, Penulisan ada juga kan, akademisnya. kan ada 5 babak penulisan jurnal gitu contohnya. Apa aja yang perlu dibahas itu ada pakemnya sendiri gitu. Menurutku ya silakan dicari aja. Tapi perlu atau enggak, ya sekarang kembali lagi kepada kebutuhannya sih. Teman-teman ingin meninggalkan karya tulis nggak yang nantinya bisa punya manfaat. Ya nggak usah muluk-muluk bermanfaat untuk peradaban lah. Paling kan bermanfaat untuk adik-adik kelas gitu misalnya ya kan. Ya temanku pernah bilang gini, Mbak kamu bikin, ini bukan tulisan sih, podcast. Cuman dia bilang, Mbak kamu bikin podcast dong Mbak gitu. Karena yang ingin belajar menulis skenario tapi nggak punya akses, ya akses kan macam-macamnya, uang salah satunya, itu kan banyak. Kamu bikin podcast, nanti saya yang bantuin ininya teknisnya, tapi anggap itu jariah Mbak gitu. Jadi motivasinya jariah sih, motivasinya itu tadi, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang. Kalau aku. Terima kasih Mbak. Ada G mau nanya ya G ya? Iya Mbak, halo Mbak. Oke, ya. Oke, aku mau mungkin salam kenal juga, aku Gayatri, angkatan 14. Jadi aku dulu itu waktu kecil, aku kalau baru ingat juga sih pas di sini, ternyata aku ingat aku cita-citanya itu jadi penulis naskah loh, Mbak. Baru keinget. Jadi gara-gara dulu suka nonton sinetron. Suka sinetron, terus tapi kayaknya makin karena arahnya jadi ke sini, kayaknya justru pengen jadi penulis skenario untuk diri sendiri aja sih dulu. Tapi Kak, aku mau nanyanya gini, aku ada cenderungan agak susah untuk menulis, malas untuk bukan karena malas atau sebenarnya apa nih yang bikin malas gitu kan, pasti nggak cuma malas. Padahal sebenarnya niatnya udah lama nih, pokoknya setiap hari harus nulis. Paling nulis diary yang gitu. Tapi aku pengen tahu kalau bikin tulisan yang baik itu apakah ada kayak bukan ritual sih, apa sih untuk memulai, pasti nggak langsung bisa mulai, apalagi ini about creative things gitu kan. Apa sih ritualnya sebelum memulai dan fokusnya itu berapa lama sih Kak sebenarnya idealnya menulis? Oke. Mungkin sama kayak orang baru belajar naik sepeda kali ya. Kalau kita udah bisa naik sepeda, dibangunin tidur gitu aja, terus kita naik sepeda langsung jalan nggak sih? Ya kan, langsung gelundung, atau udah nyampe 5 meter, 10 meter gitu. Tapi buat yang baru belajar kan memang ya miring sana sini dulu, ada rasa takut, ada rasa males karena aduh nanti gue jatuh lagi, kemarin lukanya belum sembuh gitu. Ya gimana ya, ritualnya aku nggak ada teknik yang khusus gitu, cuma mungkin perlu lebih banyak baca. Pertama itu perlu lebih banyak baca, karena kalau kita nggak baca, memang kepala kita tuh otak kita tuh nggak dirangsang untuk mikir gitu. Jadi pertama baca dulu, nonton dulu yang banyak, terus coba latih dengan mencari apa sih yang mengganggu kita dari bacaan itu, apa sih yang menurut kita harusnya harus kita angkat gitu. Gimana ya ngomongnya ya. Tapi saranku adalah pertama perbanyak membaca. Kalau mau nulis naskah film berarti perbanyak menonton. Dan latihan menulis, udah nggak ada lagi sih, harus latihan menulis. Latihan menulis itu menurutku jangan terlalu khawatir dengan teknisnya dulu, tapi ya salah. Kalau kita naik sepeda tuh kita harus ngerti teknisnya sih, Nah paling nggak ngerti teknisnya adalah cukup yang tadi, kita harus tahu bahwa kita harus punya intro, harus punya bagian tengahnya, masalahnya apa aja, terus yang ketiga adalah resolusinya, ya kesimpulannya. Paling nggak itu dulu deh, gitu. Tapi yang jelas sih pertama-tama kembali lagi aku tadi membaca. Kamu mungkin suka sama tulisan seseorang, nah coba paksa diri kamu untuk nulis kayak dia dulu, ya. Cuman kamu harus ingat bahwa satu sehari nanti kamu harus punya cara menulis kamu sendiri gitu. Tulisannya Oka Aurora akan selalu beda dengan tulisannya tadi siapa namanya G ya, Gayatri. Tulisan Gayatri
boleh aja nulis kayak Di Lestari gitu, nggak niru-niru gaya Di Lestari. Tapi pada saat kamu terus-menerus menulis, terus-menerus berlatih, kamu akan menemukan gayamu sendiri. Itu udah pasti, itu saya jamin pasti. Ya syaratnya cuma satu, ya nulis terus aja gitu. Kalau kamu merasa menemukan blocking tadi, writer's block, ya itu menurutku istilah yang di apa ya, istilah yang di ada yang bilang itu mitos, Mbak. Mitos, iya, itu istilah yang pembenaran gitu, justifikasi gitu, bahwa gue lagi buntu nih gitu. Kita buntu. Nah ini kalau aku ini setuju banget dengan Mbak Dewi Lestari. Di Lestari bilang bahwa lo buntu karena lo nggak punya peta. Ya, jadi kita tulis dulu petanya. Kerangka karangan itu tadi adalah peta. Bikin mind map. Nah, bikin mind map. Kamu mau nulis apa aja sebenarnya? Tema besarnya apa? Terus cabang-cabangnya apa? Mana yang ingin kamu tulis? Mana yang lebih kamu kuasai? Gitu. Mind map itu adalah petanya. Jadi kalau kita mau nulis tapi nggak punya peta, buta gitu, kita juga nggak tahu mau kemana. Pernah kan nonton film mau cerita apa sih sebenarnya nggak jelas. Iya. Ya, itu clear banget karena dia nggak punya peta yang matang, nggak punya peta yang rapi gitu, nggak punya peta yang lengkap. Gitu. Jadi ritualnya tadi banyak baca, banyak nonton, dan nulis aja. Ya tentunya bikin mind map aja kalau gitu. Bikin mind map untuk nge-breakdown apa aja sih yang sebenarnya kepengen kamu tulis. Nanti dari mind map itu ketahuan kok ini nggak terlalu penting, ini yang paling gue suka, ini lebih penting dibandingnya ini. Nanti ketahuan gitu. Itu kali ya. Iya Mbak, aku udah siap menulis. Setuju banget buat kayak oh iya ya benar. Yang penting ngebaca sama kerangkanya dulu aja kan. Mbak, aku boleh nanya satu lagi gak? Tapi ini terkait layangan putus. Iya silakan. Iya, aku suka banget adegan yakinan kayaknya adegan-adegan terakhir ya. Itu ketika cerai, ya senyum ke siapa? Aris ya. Senyum ke Aris. Nah itu banyak juga di Twitter tuh kayak wah ini best scene. Dia cerai dan akhirnya senyum. Itu ada maknanya sendiri nggak sih, Kak? Gitu. Udah, terima kasih. Mungkin ada yang mengartikan itu sebagai temanku sih ngechat aku dan bilang, oh gue ngerti kenapa lo bikin senyum itu kan artinya mamam tuh gitu. Ya enggak juga, aku enggak gitu sih. Kalau aku Layangan Putus tuh kan aku nulisnya rame-rame ya, bukan nulisnya rame-rame, mendevelopnya tuh rame-rame ceritanya. Jadi endingnya tadinya sebetulnya itu aku lupa endingnya apa tadinya. Tapi salah satu dari tim kreatif itu mengusulkan kenapa Kinan nggak senyum aja sih gitu. Senyumnya itu adalah senyum ngelepas masa lalunya. Dia tuh di-attach sama her burdens, her past life gitu, her past gitu. Itu adalah senyum menyongsong hidup baru gitu. Aku sih nggak merasa itu perlu dimaknai macam-macam sih, tapi kalau perlu dikasih arti itu menurutku adalah senyum melepas beban masa lalunya. Melepas layangan putus, Mbak. Melepas layangan putusnya. Selama ini dia mempertahankan layangannya, udah tahu oleng-oleng, singit-singit, kusut-kusut, tapi bukannya dilepas aja gitu. Kayak gitu sih. Apa ya? Ya ingin memberi pesan bahwa you will be fine gitu. Hidup lo setelah ini akan baik-baik aja. Karena lo adalah perempuan yang kuat, lo adalah perempuan mandiri yang bisa melanjutkan hidup lo sendiri. Gitu. Gitu, G. Noted Mbak, terima kasih. Siap menulis ya habis ini. Ada pertanyaan juga dari Farah nih, masih agak berhubungan dengan layangan putus. Katanya salah grammar ya? Salah grammar, katanya sengaja atau gimana, Mbak? Gini. Jadi It's My Dream itu sebetulnya adanya di episode 7, itu kan episode 6 ya. Dan aku nulisnya That Was My Dream sebenarnya. Nggak ada not hers-nya. Pokoknya That Was My Dream gitu. Jadi waktu itu Aris bilang di episode 7, we need to move on gitu. Move on kemana, kata Kinan. That was my dream gitu lah ya. Kapadokia lah, anak gue, anak-anak kita berdua. That was my dream. Tapi
Putri Marino itu memang, dan harus aku akui bahwa dia itu luar biasa. Dia memang baca semuanya, diresapi semuanya, dan dia dia terjemahin ulang jadi bahasanya sendiri gitu. Jadi sebetulnya dia banyak improv juga. Nah, It's My Dream Not Hers ya. It's My Dream Not Hers, Fucking Penthouse itu sebetulnya bahasanya dia sendiri. Gitu. Ya. Karena naskah aslinya nggak persis seperti itu. Tapi menambah ini kayaknya, menambah emosinya ya dengan bahan lain saya dari Putri Marino. Iya, jadi dia memang memang betul-betul mengimani perannya gitu, sehingga ya yang keluar itu adalah dia pada saat dia marah gitu. Malah bagus sih Mbak, jadi tambah viral ya. Iya kan, jadi pembicaraan kan, not her gitu. Kurang satu huruf aku pas nonton aku ya ampun, udah ada netizen pasti gitu. Tapi kalau tim pembelanya nggak apa-apa kan lagi marah, jadi nggak kepikiran dong grammar gitu. Iya, tapi kalau Fasi kan nggak bakal gitu. Iya, harusnya nggak ya. Iya, Fasi kan. Ya, alhamdulillah tuh Farah udah lega katanya Mbak. Nah, udah ya. Ya gitulah. Ini kayak mau nanya dong. Nah, tuh silakan. Aci, Elektro 2000. Bauka kan suka baca berarti ya, kan bisa menghasilkan karya kan awalnya pasti suka baca. Soalnya saya sendiri dulu kecil juga dari kecil suka baca tuh, ada 4 kawan ya, Trio Detektif dan segala macam lah. Bacaanku sampai juga gedenya tuh Harry Potter, terus apalagi tuh yang Dunia Bawah Tanah, tuh saya lupa namanya. Novel dari luar negeri gitu. Nah, kalau Bauka sendiri suka bacanya apa? Saya sendiri beli buku banyak kalau di acaranya Gramedia itu yang di Serpong itu. Iya. Buku tentang self development segala macam lah, apalah gitu ya. Tapi yang saya baca tetap novel sih akhirnya. Oh ya. Nah, kalau Bauka sendiri gimana? Yang buku apa yang paling membuat Bauka simpen dan ini buku bagus banget dan harus orang baca. Itu. Kedua, kalau film, saya sendiri suka baca film nih. Saya suka nonton film gitu ya. Terutama sci-fi. Nah, kalau Bauka sendiri, film apa yang membuat Bauka, wah ini film bagus banget dan senang banget ditonton berulang kali. Oke. Kalau buku aku senang fiksi sih dari dulu ya. Ada masa terus aku harus baca self development books gitu, tapi nggak bertahan aku tuh, jadi paling ya skim cepet gitu bacanya, yang penting udah dapat intinya gitu. Tapi tetap sampai hari ini yang aku baca tetap novel. Aku nggak terlalu suka sama banyak penulis sebenarnya, mungkin juga karena referensinya nggak terlalu banyak aja sih, tapi yang aku suka dan aku koleksi karyanya ya di Dewi Lestari. Menurutku salah satu masterpiece-nya adalah Aroma Karsa. Teman-teman mungkin baca Rapi Jali, aku nggak tahu, tapi Rapi Jali itu walaupun karya terakhirnya, aku tetap menganggap karya terakhir dan karya terbesar, bukan terbesar, paling banyak halamannya, atau istilahnya apa tuh? Di karyanya paling banyak halamannya. Kayaknya satu buku tuh ada yang 500 halaman, 700 halaman, gitulah. Pokoknya ratusan halaman gitu. Ada 3 buku, Mbak ya. Trilogi. Tapi bagi aku masterpiece-nya tetap Aroma Karsa. Kenapa Dewi Lestari? Karena Dewi itu salah satu penulis yang menurutku visual banget. Ya walaupun karyanya teks, tapi dia nggak bisa nulis film ya. Pada saat dia nulis film Perahu Kertas itu jadinya panjang banget gitu, jadi 2 film. Nah itu tadi aku bilang, nggak semua orang bisa jadi scriptwriter. Dia bisa nulis novel, keren banget, tapi pada saat dia nulis film, itu filmnya yang harusnya bisa dijadiin 90 menit, tapi jadi 2 film gitu. Karena semua adegan di bukunya mau dimasukin, padahal sebetulnya nggak perlu. Tapi menurutku, kenapa aku suka sama Dewi Lestari, karena memang tulisannya visual itu, visual sekali. Dia bisa pakai personifikasi dengan baik, pemilihan kata-katanya juga bukan indah, diksinya tuh bukan indah, tapi mengena banget di aku. Apalagi ya, aku suka dengan kalau penulis luar, aku suka dengan Mitch Albom sebenarnya. Nggak terlalu dikenal namanya, tapi aku suka dengan novel-novelnya. Aku baca hampir semua novelnya Mitch Albom. Penulis Jepang ada satu yang aku suka namanya Haruki Murakami, tapi beberapa novelnya aja. Novel-novel yang awal aku nggak terlalu suka karena terlalu surrealis gitu, buat aku terlalu surrealis. Nah, kalau film, waduh film banyak banget sih. Tapi aku nggak terlalu suka sci-fi. Aku nggak terlalu suka sci-fi, aku suka drama.
Terutama drama keluarga sih. Aku suka cerita-cerita dysfunctional family gitu, kayak Little Miss Sunshine, mungkin teman-teman udah nonton belum? Itu ya, itu salah satu film dysfunctional family yang aku suka banget. Agak sedih tapi ya, tapi kayak ya, semuanya dysfunctional tuh, lah. iya semuanya tuh real Iya. banget gitu ya. Dan ya suka dengan cerita-cerita cinta lah ya, kayak Titanic gitu tuh aku suka. Terus yang baru-baru apa ya? Salah satu yang aku bilang pada saat ditanya what is your 5 best movies of all time, aku akan bilang La La Land salah satunya. La La Land. Iya. Tapi ternyata itu aku nggak sependapat dengan banyak orang sih. Gitu, teman-teman. Wah, kebetulan nih La La Land udah ada nih di hard disk ya. Aduh, di Netflix juga dong. ada kali. Jangan di muka umum, Ji. Kalau series mungkin teman-teman bisa nonton apa, Breaking Bad itu salah satu yang series yang terbaik sepanjang masa katanya. Kan series gitu juga baru setelah OTT ada kan ya, jadi zaman-zamannya Netflix tuh ya baru mulai series lah ya. Nah itu salah satunya yang terbaik ya Breaking Bad lah. Kalau seorang penulis kayak Bauka gitu, kalau nonton film ini nggak sih Mbak, ngelihat dari script writing-nya, dari dialog? Iya harus. Kalau Bauka bilang film favorit berarti emang dia strong di itu ya, di skenario dan dialog-dialognya gitu ya. Belum tentu. Jadi film yang baik itu belum tentu skripnya kuat sih. Jadi kadang editingnya yang kuat gitu. Atau sama sutradara diterjemahin ulang sehingga lebih kuat. Tapi umumnya skrip yang baik itu akan menghasilkan film yang decent. Cuman kalau yang aku referensikan tadi ya udah pasti skripnya kuat gitu. Pasti skripnya kuat. Tapi saya pengen komen bahwa tadi kayak Dewi Lestari itu kayaknya O-nya juga suka banget ya. Iya dong. Kan? Supernova. Sama ini kalau Perahu Kertas salah satu buku Dewi Lestari yang saya punya dan saya beli dan saya simpan. Saya nggak punya yang lain dan saya baca sampai habis. Emang saya akuin bagus. Perahu Kertas. Terus satu lagi yang yang pelangi Laskar Pelangi ya. Saya penulisnya itu bahasanya Andrea Hirata. Iya, itu sampai sekarang bukunya udah nggak ada lagi ya. Mungkin nggak terbit lagi. Cuman ada. Saya kalau baca buku ada ya. 2-3 tahun yang lalu masih nulis deh. Ayah atau apa gitu. Iya itu. Ya, bahasanya tuh gimana ya? Seperti baca sastra beneran gimana ya? Beda lah. Agak apa ya, balai pustaka gitu kayaknya. Tapi ya saya nggak terlalu. Iya, Laskar Pelangi sih menurut saya ya apa ya, itu tadi yang membuat significance gitu, karena dia cinta banget sama gurunya gitu. Itulah yang ingin dia suarakan, bahwa kita tuh kadang lupa sama jasa guru kita. Itu salah satu cara dia untuk mengapresiasi gurunya karena berhasil membuat dia selesai S1, S2, S3 di luar negeri gitu, S2, S3 di luar negeri gitu ya. Nah, akhirnya itu yang relevan sama banyak orang. Itu yang bikin significance tadi itu relevan dan relevan sama banyak orang. Cuma setelah beliau melahirkan beberapa novel, saya nggak terlalu melihat variasi ceritanya sih. Jadi ceritanya selalu berputar di kampungnya bapaknya, iya kampungnya bapaknya gitu. Iya, terus benar. Agak kurang variatif lah beliau ini. Entah dosen elektro yang saya ngomong guru barusan, jadi pengen tahu nih dosen yang Bauka berkesan banget kan? Pak. Ingat nggak Mbak? Aku lupa ya. Dosen apa Mbak? Dosen mata kuliah apa Mbak? Bu Nuni ya, aku disuruh datang ngulang ke rumahnya tuh. Apa tuh dulu beliau ya? Kalkulus. Ya Allah. Uni Sumartoyo. Iya, itu almarhum ya, almarhum itu. Anaknya jadi dosen juga matematik. Oh, jadi dosen matematik. Iya, aku disuruh ngulang tuh dulu ujian ke rumahnya, ke rumah beliau di Rawamangun sana di kompleks dosen. Ya Allah. Ya. Bu Nuni mungkin yang paling berkesan. Ini ada Pak Arief, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Terima kasih Mbak Soraya, ini menarik banget nih Mbak Oka. Jadi saya jadi banyak belajar tadi ya. Saya memang suka belajar sih Mbak Oka, belajar banyak hal ya. Apalagi menulis, memang saya juga memang dulunya rajin menulis sih dulu ya. Tapi nulis diary aja. Tiap hari itu saya tulis kisah hari ini apa itu. Cuman udah lama nggak sempat lagi saya nulis. Iya. Tapi Mbak Oka, saya pengen juga sebetulnya.
kan saya di pendidikan ya selama ini menghadapi mahasiswa gitu. Ya. Itu tadi menarik tuh ceritanya Mbak Oka, di ujung-ujung tuh menyadari ya bahwa kok kayaknya salah gitu ya di elektro tadi yang kemudian mengambil jalur lain. Kelihatannya itu nggak hanya Mbak Oka loh yang seperti ini. Ini banyak kelihatannya nih. Yang salah jurusan ya Pak? Salah jurusan, salah pilih gitu ya. Nah, kita kan sebagai pendidik kan ya mau tidak mau kan, kita selalu mengarahkan mereka, ini Anda sudah di sini, Anda sudah spend waktu ya, kemudian orang tua mungkin sudah mendorong ya, jangan sampai putus lah, itu kan dari sisi kita ya pendidik yang kita nggak mungkin mendorong, ya udah Anda keluar aja lah, nggak mungkin begitu kan. Ini bagus juga nih Mbak Oka kalau bikin semacam film gitu ya, untuk anak-anak yang salah pilih ini nih. Oh, boleh aja. Seperti itu ya. Iya. Ini bikin risetnya, kajiannya seperti apa, sehingga mereka bisa menentukan pilihan. Kira-kira kalau saya salah pilih itu baiknya seperti apa nih, sampai saya stop aja di sini, biar nggak terlalu lama buang waktu, atau lanjut sampai selesai, nanti masalah itu urusan lain lagi. Itu mungkin menarik. Iya, soalnya serba sulit ya Pak Arif, udah kadung masuk, udah pakai uang negara gitu kan, sayang amat kalau langsung keluar sebenarnya. Saya pribadi sih mungkin akan bilang ya lu selesaiin, udah masuk situ kok gitu, selesaikan apa yang sudah kau mulai gitu kan. Tapi juga nggak fair kalau pada saat kan banyak tuh kejadian sudah dapat ijazahnya atau ijazahnya dikasih ke orang tuanya nih ya udah selesai sekarang I will do whatever I want to do gitu. Ya menurutku nggak fair juga kayak gitu. Nah cuman ya memang harus harus dicari passionnya sih, aku setuju Pak. Jadi misalnya gini, teman saya sebetulnya nggak suka dengan title-nya sebagai dokter. Dia senengnya nulis, gitu. Dia senengnya nulis film. Tapi dia dokter. Nah, sebagaimana ini aja deh, sebagaimana Ika Natasha, mungkin Bapak kenal nggak Pak Arif? Ika Natasha itu seorang banker, banyak menulis novel best-selling, beberapa novelnya sudah dijadikan film, tapi dia tetap istiqomah di jalur bankir gitu. Dia tetap menjadi pegawai bank dan karirnya naik terus. Tapi di saat yang sama dia menyalurkan hobinya sebagai penulis. Nah, menurutku sih Pak, mungkin yang perlu diingatkan pendidik adalah kan kamu sudah di sini, kamu istiqomah lah, kamu udah menggunakan uang negara, kamu udah menaruh harapan memberi harapan pada kedua orang tuamu gitu. Ya selesaikan apa yang sudah kamu mulai, tapi di saat yang sama cari bakatmu juga gitu. Bakatnya yang lain apa ya kita nggak tahu, mereka yang suruh cari sendiri Pak, karena toh sekarang akses mereka kepada informasi juga udah lebar sekali kan gitu. Kayaknya tanpa kita kasih tahu pun mereka udah tahu bahwa mereka lebih suka ini ketimbang yang itu gitu. Benar nggak sih Pak? Cuman bukan berarti kita harus meninggalkan profesi kita sama sekali gitu. Dokter Tompi toh masih melakukan masih praktek, masih melakukan bedah plastiknya setiap minggu bisa 1, 2, 3 pasien gitu. Tapi dia ya bisa nyanyi, bisa bikin film dan sebagainya. Jadi nggak harus juga pindah jalur betul-betul kayak saya. Kalau saya waktu itu memang harus pindah jalur karena apa ya? Karena udah 12-13 tahun juga gitu Pak, dan merasa achieve nothing aja. Merasa saya nggak bisa membuktikan bahwa saya berharga gitu. Ya ngapain lagi, udah cukup gitu. Kalau teman-teman ini ya biar di encourage dulu untuk tetap berkarir sih Pak, berkarir di apapun yang sekarang mereka pelajari gitu. Harus ada manfaatnya dulu lah, udah pakai uang negara sekian banyak gitu kan. Jawab dulu, balikin dulu dong, Ambil kursi orang lain kan. Ambil kursi orang lain. Ya balikin dulu lah, 5 tahun, 6 tahun gitu kan lumayan. Kalau di Singapura itu saya taunya, jadi kalau Singapura yang membiayai pendidikannya, pada saat anaknya selesai kuliah, diwajibkan hanya 3 tahun. 3 tahun kerja di Singapura. Setelah itu bebas, terserah mau tetap di Singapura boleh, mau pulang ke negaranya juga boleh gitu. Ya gitulah, paling nggak jangan sampai DO banget lah gitu nggak sih ya? Ya Pak, benar nggak Pak Arif? Betul. Ya, makasih banyak nih Mbak Oka. Sama-sama Pak. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentar aja? Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oka, salam kenal. Saya Adu dari Elektro 00 2000. Ya.
Pertama-tama selamat atas karyanya Ya, terima yang kasih. viral. Saya Terima juga kasih. tahu layangan putus itu sebetulnya awalnya dari lift di kantor. Tiap hari nyetelnya itu iklan itu. It's my dream. Dan di mana akhirnya kantornya? jadi Di mana di gedungnya? gedung APL Tower di Central Park. Itu tiap hari nyetel itu. Jadi Gitu. agak terngiang-ngiang gitu. Akhirnya penasaran nyari di YouTube apa sih ini film gitu. Ya, Dan ya. kaget kemarin pas lihat, oh ternyata yang nulis anak elektro gitu. Wah, Ya. ini salah satu kebanggaan lah ya buat kita semua ya. Oke. Saya mau ini juga kalau saya lihat emang dari alumni sebetulnya emang kita anak-anak elektro banyak yang punya passion di luar elektro ya. Nggak cuma jadi penulis, mungkin ada yang jualan kue Masak, atau bener. bisnis ya, kopi. Jadi mungkin nimpalin ke Pak Arif juga. Passion kan nggak cuma satu, Pak. Iya, Jadi betul. mungkin saya di elektro juga nggak pernah merasa salah masuk jurusan sih. Okay. Ya kebetulan saya juga suka nulis sih, cuma nulis blog aja untuk ya karena saya ngerasa ya itu writing is relieving. Jadi kita nulis tuh lega gitu. Jadi apa yang kita mau tulis kita tulis, dan menurut saya ya apa yang dari hati itu akan sampai ke hati gitu. Jadi itu kayak gitu sih Mbak. Mungkin pertanyaan saya gini kan, kita kadang ya seperti yang Mbak Oka bilang, nggak semua film yang bagus skenarionya juga bagus gitu ya. Saya penasaran, menurut Mbak Oka skenario film terbaik itu apa ya, dan kenapa gitu? Film apa yang menurut Mbak Oka skenarionya tuh the best gitu? Gini, kalau kriteria teknisnya sih ya ada, tapi nggak akan saya bagikan di sini juga karena ya terlalu teknis aja. Cuman yang penting adalah pada saat tokoh utama yang kita lihat di layar gitu, baik di layar kaca maupun di layar bioskop, membuat kita duduk sampai, kalau disebutnya itu adalah put audience on the edge of their seats gitu. Jadi duduk di ujung bangku saking cepetan habis ini apa. Nah itu menurutku adalah skenario yang baik. Skenario yang baik sama dengan kalau dalam novel disebutnya page turning books. Jadi buku yang setiap akhir halaman membuat kita ingin membuka halaman berikutnya, Jadi selalu membuat audience, baik itu pembaca maupun penonton, bertanya terus gitu, what next? Apakah tokoh gue akan selamat? Apakah tokoh gue akan sampai ke tujuannya? Apakah tokoh gue akan ditolak dan sebagainya? Tapi pertanyaan itu terus-menerus ingin membuat kita ya menonton sampai selesai atau membaca sampai selesai. Gitu. Jadi skenario yang kuat adalah yang seperti itu. Kalau yang favoritnya Mbak Oka sendiri apa? Apa film favorit? Ya, yang skenarionya terfavorit gitu. Oke, aku ngomong yang baru-baru aja deh ya. Dan ini bisa ditontonin di Netflix ya, jangan download. Judulnya Penyalin Cahaya. Itu Penyalin Cahaya ada ya baru film Indonesia. Waktu aku nonton, jadi aku nonton itu sebagai tim kurasi waktu itu, tim kurasi untuk FFI, cuman bukan jurinya. Dan yang salah satu yang aku referensikan, kalau cuma bisa boleh milih satu, aku akan milih itu aja. Gitu. Adalah Penyalin Cahaya, karena kita betul-betul dibuat terus bertanya, nggak tanpa henti gitu, sepanjang film itu, apakah yang akan terjadi dengan si cewek ini. Gitu. Itu fotokopier bukan sih? Penyalin Cahaya. Fotokopier. Wah, astaga. Netflix judulnya fotokopier. Fotokopier, ya. Kalau bahasa Indonesia lebih puitis padahal Penyalin Cahaya. Iya. Padahal tukang fotokopi. Jadi Penyalin Cahaya, keren ya. Iya. Pemilihan kata judul juga bagus ya. Iya. Itu salah satu contoh yang ya filmnya 90 menit tapi nggak berasa gitu menurutku. Dan message-nya juga kuat, Mbak ya. Dan message-nya juga kuat. Jadi itu kan ya itu kreatornya punya keresahan yang clear banget bahwa kita harus menentang pelecehan seksual gitu kan. Walaupun terus ada gosip macam-macam kan, ada dengar kan ya rumorsnya ya, tapi ya terlepas dari apakah dia pelakunya tetap bagus lah. Message tetap bagus, iya. Iya.
Oke. bahwa kalau kita jadi perempuan, kalau kita jadi korban pelecehan seksual, kita harus berani bersuara. Itu message-nya menurutku. Itu Nonton teman-teman. dulu nanti siang dulu. Iya, iya. Makasih Mbak Oka. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kayak cewek-cewek nih banyak yang ini nih. Banyak yang tertarik. Chat, ada yang chat nih? Oh, udah. Kalau Mbak Oka sendiri ada nggak buku yang pengen banget Mbak Oka tulis skripnya untuk jadi sebuah film atau web series? Rapi Jali. Oh, pengen Rapi Jali. Rapi Jali. Tahu tuh dapat apa enggak ya PH-nya? Tapi kalau itu gimana sih Mbak, ceritanya dari penulis mengajukan atau PH-nya membeli hak atau gimana? Oke, workflow-nya ya. Jadi kalau aku sih lebih sering PH-nya yang manggil, terus mereka sudah punya bahan, ya baik itu adaptasi ataupun original stories. Kalau original story itu ya ceritanya dari mereka gitu. Kalau adaptasi udah ada IP-nya, intellectual property-nya, biasanya novel. Novel kalau layangan putus kan berarti cerpen ya tadi. Bukan cerpen ya, curhatan aja kan, terus ada novel. Aslinya kan tulisan viral di sosial media ya, kemudian jadi novel. Awalnya gitu. Ya. Jadi terus pada saat filmnya mau dibuat, novelnya buru-buru dibuat gitu. Jadi sebenarnya bukan novelnya dulu, jadi novelnya dibuat setelah ada rencana mau dibuat filmnya. Nah, jadi PH itu bisa dua cara tadi, bisa punya cerita sendiri atau mereka ambil dari cerita orang lain. Yang jelas kalau ambil dari cerita orang lain, mereka harus bayar IP-nya gitu. Nah, kalau aku biasanya datang sudah begitu, jadi produsernya yang ke aku, terus tolong tulisin ini gitu. Tapi kalau kalau PH-nya relatif bukan PH studio besar gitu ya, kayak MD itu kan studio besar. Mereka kan udah dijejali banyak gitu ya di tempat di kantor kreatif mereka tuh novel ada puluhan gitu. Dan mereka harus baca satu-satu ya. Tapi kalau kita memang punya ide sendiri seperti Penyalin Cahaya contohnya, punya ide sendiri, nggak ngambil dari novel manapun, ya harus cari PH yang bersedia kita gandeng gitu. Si Rekata Studio ini kan PH kecil ya, cuma punya sutradaranya sama si penulisnya gitu. Hanya mereka berdua di situ setauku. Ya mereka menggandeng PH yang lebih besar kayak Kaninga Pictures itu PH yang cukup besar. Nah si Kaninga Pictures inilah yang cariin uangnya untuk mendanai produksi filmnya gitu. Ya jadi bisa banyak jalur sih, bisa banyak jalur. Bisa juga kadang kita datang ke PH besar bawa ide sendiri gitu. Tapi nah itu tadi aku bilang industrinya tuh very closely eksklusif gitu sehingga kalau kita datang dan nggak terlalu dikenal oleh yang nerima cerita itu biasanya juga nggak akan terlalu digubris juga, jadi tetap prosesnya tuh seperti itu sih kira-kira. Kalau aku sih menyarankan kalau teman-teman yang memang ingin masuk industri ini, seandainya di sini ada gitu atau kenalan teman-teman ada yang ingin masuk, ya memang mau nggak mau kenal dengan orang di industri gitu, nggak bisa enggak sih. Aku menyarankan seperti itu. Karena banyak yang sudah ada di industri pun, misalnya di industri sinetron gitu ya, udah kadung dikenalnya sebagai penulis sinetron. Jadi pada saat dia mau masuk ke layar lebar itu PH-nya udah keburu, tapi dia nulis sinetron aja kan ya gitu, yang bisa nulis layar lebar gitu. Ya ada kayak gitu-gitunya. Jadi mau nggak mau memang harus convince seseorang yang tepat di saat yang tepat gitu. Menurutku, aku beruntung sekali karena aku kenal sama Titin Watinena. Titin itu di saat itu sudah jadi penulis yang dipandang gitu, papan atas gitu. Kalau nggak lewat Titin juga mungkin aku nggak tahu, belum tentu juga aku bisa masuk ke industri ini gitu. Seberapa berbakatnya pun aku gitu. Ya tetap harus kenal orang yang tepat gitu. Nggak tahu kalau di industri yang dia nulis sendiri skenario gitu, terus kirim ke secara random ke beberapa PH itu. Ada, tapi beliau udah punya nama juga. Ada yang seperti itu yang nggak mau didikte PH. Dia bikin sendiri ya. Musfar Yasin namanya yang nulis Get Married 1, 2, 3 tuh. Nah, ya. Terus apa tuh yang main Deddy Mizwar? Lupa ya, pokoknya beberapa filmnya memang hampir selalu jadi film fenomenal gitu. Jadi kalau beliau nulis sesukanya, selalu akan ada PH yang bersedia baca ya. Gitu. Itu sih. Soalnya boleh nanya lagi? Boleh. Silakan, Arif. Mau nanya aja Mbak Oka, ini pernah nggak punya pengalaman menulis film dokumenter? Karena kebetulan kami di Elektro ya, ini kan nggak punya nih film dokumenter yang lengkap gitu ya.
Iya. Mumpung pelaku sejarahnya itu masih pada hidup, saran sih saya akan buat tuh satu film yang bisa menceritakan lah tentang sejarah dari awal ya sampai sekarang perkembangannya elektro itu. Kira-kira gimana, Mbak? Kemarin aku juga diminta hal yang sama sih, ini dari SMA aku. Sama, itu tujuannya adalah untuk mumpung narasumbernya masih pada hidup nih, kita ini yuk kita bikinin film gitu. Tapi kalau dari sisi kreatif sih aku menyarankan gini Pak, sebaiknya ada tim dari elektro sendiri gitu yang memang masih lekat di situ, yang masih muda-muda. Nah, aku cenderung mencari penulis yang muda-muda gitu karena lebih pertama referensinya lebih banyak mereka gitu, lebih banyak nonton biasanya kan. Terus lebih teredukasi soal film yang bagus itu yang seperti apa sih gitu ya. Soal kualitas film tuh mereka lebih teredukasi. Dan yang jelas masih lebih open minded gitu dibanding yang agak berumur. Nah, aku menyarankan ada tim itu yang silakan brainstorm sama aku gitu. Aku nggak masalah sih brainstorm sama aku, sebenarnya mau diceritakan apa, nanti aku bisa kasih panduannya, bisa aku supervisi penulisannya. Tapi tetap yang harus nulis sih sebaiknya mereka sendiri sih, karena mereka masih punya emotional attachment kan yang cukup kuat dengan alma maternya gitu. Kalau aku kan udah lama nih agak berjarak jadinya gitu. Jadi aku menyarankan seperti itu. Aku sih open aja, terbuka aja, silakan kalau memang ada timnya gitu yang bisa nulis. Aku yakin banyak yang bisa nulis kok Pak. Banyak yang bisa nulis, iya. Terutama anak-anak muda ya, karena memang mereka referensinya bukan buku, bukan textbook gitu, tapi referensi mereka ya media-media yang seinformatif itu juga gitu. Medianya kan banyak, TikTok pun sebenarnya bahan belajar mereka sekarang gitu. Aku percaya dengan itu gitu sih Pak. Jadi silakan aja kalau memang ada timnya, nanti monggo kita brainstorm bareng-bareng. Ya, terima kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama Pak Arif. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditambahkan dari Mbak Oka mungkin? Enggak sih ya, kalau aku sih itu aja kayaknya. Itu aja kayaknya. Kalau mau nanya-nanya soal nulis, ya walaupun aku nggak terlalu ngerti juga kalau nulis jurnal ilmiah gitu, nggak terlalu ngerti kalau nulis artikel tentang apa ya, tentang ya yang apa sih, artikel apa sih istilahnya. Tapi silakan aja kalau mau ngobrol, monggo. Kalau di email boleh Mbak, mungkin nanti ada yang mau email. Boleh, nanti kalau mau WhatsApp juga monggo aja, silakan. Aku pasti bisa kasih nomornya. Insya Allah terbuka ya Mbak untuk iya. diskusi. Buka, aku tulis ini dia. Boleh. Di chat. Atau misalnya ada yang mau belajar nulis fiksi gitu, terus memberanikan diri nulis sendiri gitu, ya silakan ngobrol sama aku, nggak masalah. Soalnya kan apa ya, kadang kita kepingin cerita kisah hidup kita sendiri. Biasanya gitu tuh penulis-penulis awal masa-masa berdukanya ayah ibu yang berturut-turut gitu. Ya yang ngobrol sama aku gitu, gimana caranya sih memulai nulis tuh. Atau ada yang kepengen ya ini kayak cerita-cerita layangan putus ini kan sebenarnya dimulai dari keinginan curhat kan gitu, keinginan cerita tentang diri sendiri dan kepengen ini tidak terjadi pada orang lain gitu, atau kepengen ini diikuti oleh orang lain karena ternyata gue selamat setelah melakukan ini. Oke gitu ya. Iya, misalnya gue berhasil melewati penyakit apa gitu, ya kan, survivor penyakit apa misalnya mau diceritakan, monggo silakan gitu. Menurutku itu udah berguna banget gitu untuk ditulis. Sudah alasan yang sangat kuat untuk memulai menulis gitu. Yang penting mulai aja dulu Mbak, kalau kata Mulai aja. Yang penting gitu. Oke. Sebenarnya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih, yakin? Ya. Mbak Oka, aku ini sering nggak disangka bahwa Mbak Oka ini si mami ASF? Oh ada, jadi ada satu hari tuh seseorang DM aku panjang banget gitu, Umi katanya gitu, saya kagum sekali sama kesabaran Umi, kalau saya jadi seperti Umi saya nggak akan kuat, itu panjang banget deh berchapter-chapter gitu tulisannya.
Terus akhirnya aku tadinya cuma bilang terima kasih karena aku nggak mau menyakiti hatinya kan. Oh iya terima kasih, makasih ya udah nonton, makasih untuk doanya dan sebagainya gitu. Tapi setelah akhirnya beliau bertanya gitu, apa spesifik itu pertanyaannya gimana melampaui itu gitu. Mau nggak mau harus jujur. Maaf ya Bu, saya bukan penulis ininya, aku jelasin lah. Komennya lucu banget. Oh maaf ya Umi, pantesan. Saya kok bingung karena selama ini saya taunya Mami ASF itu bajunya selalu syar'i. Aku ketawa ya. Ya maaf ya Ibu sudah mengecewakan. Kayak gitulah ya. Ya lucu lah. Ada juga kayak gitu terus yang nanya ini kisah pribadi atau bukan gitu ya. Ada juga. Ya aku jawabnya ya kan mau nulis cerita tentang dokter nggak harus jadi dokter dulu gitu ya. Kayak gitu aja sih jawab. Ya begitulah. Seru lah Mbak pokoknya ya jadi penulis. Iya, terus ada yang nyindir-nyindir suamiku juga jadinya gitu. Mbak itu Mas Muazin, gitu ya ampun. Ya udah aku Sabar ya Bang Muazin. Oke, terima kasih banyak Mbak Alka, luar biasa nih hari ini sharingnya soal dunia menulis kreatif. Mudah-mudahan nanti silaturahminya kita bisa lanjut ya. Boleh tadi Mbak Alka juga udah kasih nomor WA kalau ada yang mau tanya-tanya atau buat email gitu. Ya silakan. Oke. Ya, Aji, makasih, kita Mbak ada Alka, foto, ya. ada foto dulu nggak Ji? Nggak ya? Sama-sama. Boleh sih, tapi orangnya udah tinggal Kayaknya pada 30, pada ini ya. Ya udahlah. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, kita tutup Nggak aja apa-apa. ya. Oke, Terima kasih banyak. terima kasih semua. semuanya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Mbak Alka. Sama-sama, Pak Ari. Terima kasih. Saya pamit dulu ya.